pembelajaran dimulai, ada kesepakatan belajar yang harus teman-teman pelajari. Yang pertama, teman-teman harus fokus. Yang kedua, teman-teman silahkan siapkan buku dan alat tulisnya. Yang ketiga, teman-teman dengarkan apa yang disampaikan oleh Miss dan Misternya dengan baik. Yang keempat, silakan teman-teman kerjakan tugasnya dengan tepat waktu. Dan yang kelima, silakan teman-teman rapikan kembali buku dan alat tulisnya setelah selesai digunakan. Pada pembelajaran kali ini, kita akan sama-sama mempelajari tentang doa sebelum dan sesudah belajar. Oke, untuk lebih jelasnya, silakan teman-teman simak penjelasan yang akan disampaikan oleh Miss Putri. Adapun tujuan pembelajaran yang harus teman-teman capai pada pembelajaran kita kali ini, yang pertama, teman-teman harus mampu mengetahui doa sebelum dan sesudah belajar. Kedua, teman-teman harus mampu menunjukkan hafalan doa sebelum dan sesudah belajar. Dan yang ketiga, teman-teman harus mampu mengaplikasikan dan menerapkan pembacaan doa sebelum dan sesudah belajar di dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah 3 tujuan pembelajaran yang harus teman-teman capai dalam pembelajaran di tema doa sebelum dan sesudah belajar. Mudah-mudahan kita bisa mencapainya dengan baik ya. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan. Oke, teman-teman, sebelum teman-teman mengetahui bagaimana itu lafal doa sebelum dan sesudah belajar, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai apa itu doa. Jadi teman-teman harus mengetahui arti dari doa. Doa artinya permohonan. Berdoa artinya kita meminta segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam hal apa saja kita harus berdoa kepada Allah? Nah, di dalam hal apapun, misalnya ketika teman-teman akan belajar di sekolah maupun di rumah, harus meminta pertolongan atau permohonan dulu kepada Allah supaya kita diberikan kemudahan dalam belajar. Nah, itu adalah pengertian dari arti kata doa. Teman-teman, setelah tadi teman-teman mengetahui arti tentang doa, arti dari kata doa, nah sekarang kita akan mempelajari dan membahas tentang kira-kira waktu yang pas digunakan untuk berdoa itu kapan sih? Nah, perlu teman-teman ketahui, kita sebagai manusia, khususnya umat muslim, ketika berdoa itu bisa kita lakukan kapanpun dan di mana saja. Kita bisa berdoa misalnya di sekolah ataupun di rumah, ya. Atau misalnya ketika kita berdoa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Misalnya apa aktivitas yang kita lakukan? Misalnya seperti belajar. Nah, pasti kita juga selalu berdoa ketika kita sudah selesai sholat. Nah, jadi teman-teman jangan menunggu, nanti saya mau berdoanya hari Jumat aja, khusus hari Jumat misalnya. Nah, teman-teman jangan menunggu satu hari tertentu, tapi ketika ada kesempatan, ketika kita ingin berdoa, ingin meminta kepada Allah, berdoalah gitu. Berdoalah kepada Allah dan hanya meminta sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ajaran agama Islam ada tata cara bagaimana kita melakukan aktivitas berdoa yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, apa saja sih adab berdoa yang harus teman-teman lakukan ketika teman-teman melakukan doa? Yang pertama, mengangkat kedua tangan. Yang kedua, didahului dengan membaca basmalah dan sholawat. Yang ketiga, melafalkan doa dengan khusyuk atau dengan tenang, tanpa terburu-buru dan tergesa-gesa. Kemudian yang keempat, lafal yang kita ucapkan, doa yang kita ucapkan bisa menggunakan bahasa Arab ataupun menggunakan bahasa sendiri, misalnya dengan menggunakan bahasa Indonesia.
Kemudian yang terakhir, adab yang terakhir, yakinkan hati kita bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Nah, itu beberapa adab atau tata cara berdoa yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, sekarang Miss Putri akan memberikan contoh pelafalan bagaimana doa sebelum belajar. Nanti silakan teman-teman simak dengan baik ya. Miss Putri akan mulai melafalkannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Nah, itu tadi adalah pelafalan bagaimana doa sebelum belajar. Mudah-mudahan teman-teman bisa melafalkan doa tersebut dengan baik dan teman-teman bisa menghafalkan doa sebelum belajar beserta artinya dengan baik. Sekarang Miss Putri akan memberikan teman-teman video tentang doa sebelum belajar. Nah, di video tersebut silakan teman-teman simak bagaimana keutamaan ketika kita selalu berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Nah, dan di situ juga ada pengucapan lafal doa sebelum belajar. Silakan teman-teman sambil mengikutinya ya. Dan silahkan simak videonya dengan baik. Nafisa, kamu tidak belajar? Iya, Ibu. Ini Nafisa mau belajar. Aduh, Nafisa lupa nih kalau Nafisa ada PR. Loh, kok belum belajar? Iya nih, Bu. Ada PR yang tidak Nafisa mengerti. Ya sudah, sebelum kita kerjain sama-sama, Nafisa berdoa dulu ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuanku dan berilah aku kepahaman. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita sudah selesai melaksanakan pembelajaran. Mari teman-teman kita melakukan atau mengambil kesimpulan dari apa yang sudah teman-teman pelajari pada hari ini. Yang pertama, tadi teman-teman sudah belajar berarti dari kata berdoa. Nah, di mana berdoa itu memiliki arti meminta segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, tadi juga teman-teman sudah belajar tentang kapan sih waktunya, di mana sih kita harus melakukan berdoa. Nah, tentunya berdoa itu bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Nah, selain itu, kita juga ketika berdoa harus menggunakan aturan-aturan atau adab-adab berdoa sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang terakhir, sebelum belajar, teman-teman maka diharuskan terlebih dahulu untuk berdoa. Supaya apa tujuannya? Kita meminta
permohonan kepada Allah supaya diberikan kemudahan dalam berpikir dan dalam belajar, serta apa yang kita pelajari bisa kita pahami dan teman-teman bisa menggunakan ilmu yang sudah teman-teman dapat itu dengan baik. Nah, itu kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita hari ini. Silakan teman-teman pelajari doa sebelum belajar, baik dari segi pelafalan bacaannya dan artinya, sesuai dengan contoh yang sudah diberikan oleh Miss Putri di slide sebelumnya. Silakan teman-teman pelajari dengan baik ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertemuan kita pada hari ini dan pembelajaran kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami materi kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Miss Putri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.